Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 23 prajurit marinir turut menjadi korban dalam bencana longsor yang menimpa Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Diketahui pada saat kejadian, 6 anggota TNI tengah menginap di rumah warga. Sebanyak 23 prajurit marinir TNI Angkatan Laut menjadi korban tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi saat personel marinir tengah melaksanakan latihan prasatuan tugas di Cisarua untuk ditugaskan di perbatasan RI Papua Nugini. Menurut salah seorang warga Kampung Pasir Kuning, lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi latihan. Bahkan ada 6 anggota TNI yang menginap di rumahnya. Sebelum kejadian, hujan angin menyebabkan separuh rumahnya ambruk. Beruntung anggota keluarganya selamat. Bahkan saat kejadian longsor, anggota TNI yang menginap di rumahnya membantu menyelamatkan anak dan cucunya. Video tentara genep, abdi sareng incu di dua. Yang latihan itu? Nya bulah ditu nya murang kali abdi di bulah itu mengguru. Mengguru kan aya angin. Angin besar. Hujan gede, angin besar. Tas senter abah oge henteu ieu. Berdasarkan data terakhir per Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi, dengan 41 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sementara itu masih ada 25 orang yang hingga kini masih dalam pencarian. Pemirsa, sejumlah pengungsi dan relawan di aula kantor Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Mereka mengalami mual-mual, muntah hingga ispa. Seperti inilah kondisi pengungsian korban longsor yang dipusatkan di gedung aula kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti mual-mual hingga muntah, demam, dan flu setelah beberapa hari menginap di pengungsian. Namun kondisi mereka kini sudah membaik setelah mendapat penanganan medis. Ya, anak saya itu mual-mual, mungkin masuk angin, nggak tahu gimana. Iya. Ya, masuk angin. Muntah, soalnya muntah gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi udah langsung ditangani sama dokter, ada di sini ada dokter. Selain pengungsi, sejumlah relawan juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke posko kesehatan di pengungsian. Para relawan mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta faktor cuaca. Mereka terkena ispa, demam, serta tertusuk paku saat proses pencarian korban. Petugas menyediakan vaksin tetanus di posko kesehatan. Dari cuaca, mungkin lebih banyaknya. Kalau dari tempat evakuasi itu karena kan semua ada di situ, kemungkinan penularan penyakit itu lebih cepat ya. Penyakit yang biasa terjadi di evakuasi atau di lingkungan yang berdesak-desakan itu diantaranya adalah penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, ya itu. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya juga. Hingga Jumat pagi, jumlah total pengungsi dan relawan yang memeriksakan kesehatannya mencapai 193 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan.
Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Gus Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13:15. Mantan Menteri Agama tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam sepekan ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. KPK saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK. Saya dipanggil kembali Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya juga, Gus? Ya, sebelum tahu. Ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat. Dalam melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJG selaku Menteri Agama. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, yang dilakukan terkait dengan penentuan kerugian uang negara konstruksi pasal 2, pasal 3 dalam negara ini. Pemirsa, ratusan rumah warga yang tersebar di 2 RW Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir kiriman. Ketinggian banjir mencapai 260 cm, memaksa warga untuk mengungsi. Banjir dengan tinggi 2 meter lebih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung ini tersebar di 2 RW, yakni RW 7 dan RW 8. Sejumlah petugas BPBD Jakarta Selatan bersiaga di lokasi, menyiapkan 1 perahu karet, mengantisipasi sewaktu-waktu adanya evakuasi. Untuk penyebabnya banjir pada hari ini itu karena bendungan Katulampa itu siaga 3, Depok siaga 3, ditambah curah hujan di atas itu lumayan tinggi. Sejauh ini warga sudah dievakuasi semua atau masih ada yang Baik untuk warga, memang kalau di Pejaten Timur ini sudah mandiri ya untuk evakuasinya. Hanya kemarin kami mengevakuasi 3 lansia, itu memang harus kami evakuasi karena tidak ada yang sakit dan memang sudah lansia. Kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sendiri kerap terendam banjir kiriman saat debit air di Bendungan Katulampa Bogor meningkat atau berstatus siaga. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari Sungai Ciliwung membuat kawasan ini cepat terendam saat Sungai Ciliwung meluap. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.